Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami dengan tema obrolan santai dan dengan judul apa sih orientering itu. Sebelum masuk ke dalam inti podcast kita, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Hanafi dan juga rekan saya Muhammad Faiz Yudhistira. Ya, kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang punya banyak pengalaman ya. Kita sambut bintang tamu kita. Selamat datang Mbak Angger. Malam juga. Apa kabar Mbak Angger? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya apa akhir-akhir ini? Di rumah, di sekolah? Di sekolah sih udah mulai fokus praktek-praktek, soalnya kan udah kelas 12 akhir. Sama itu ada ekstra aja yang masih aktif. Jadi kalau di rumah nggak sibuk? Ya kadang di rumah cuma numpang tidur. Numpang tidur, tidur makan, tidur. Oh ya, tadi katanya ikut ekstra ya? Ekstranya itu ekstra apa? Ekstra pecinta alam. Pecinta alam. Pecinta alam itu apa sih? Biasanya mereka tuh gerak di bidang petualangan kan. Kadang kegiatannya ada panjat tebing, hiking, camping ceria, kayak gitu, sama lebih peduli ke lingkungan aja. Sejak kapan Mbak Angger ikut ekstra pecinta alam? Dari kelas 10. Sudah lama ya? Sudah banyak menaklukkan gunung-gunung di Indonesia ya? Belum berapa sih. Apa motivasi Mbak Angger kok bisa ikut ekstra pecinta alam? Dulu nggak sengaja sih, soalnya udah suntuk kan di rumah, waktu itu kan pandemi. Terus kayak nggak ada kegiatan, ekstra juga kegiatannya dibatasin kan. Cuma itu ada ekstra pecinta alam, lumayan seru, terus mereka juga lumayan masih aktif, jadi masih tetap ikut. Anggotanya banyak ya? Yang dari dulu sampai sekarang? Kalau banyak sih enggak, cuma mungkin untuk adik kelas yang baru ini lumayan. Yang aktif? Banyak? Ya seleksi alam sih. Oh iya, kegiatannya di PA tadi? Iya? Kegiatan apa saja? Kegiatan akhir-akhir ini lah. Oh, kegiatan akhir-akhir ini di ekstra itu ngapain saja? Masih fokus mungkin materi ruang ya buat adik kelas, soalnya masih kurang ACC ini. Soalnya adik kelasnya agak gimana gitu. Terus agak ada susah masih gitu. masih fokus lomba-lomba juga. Lomba-lomba? Iya. Lomba-lombanya itu apa saja sih? Ada panjat tebing, kolase sama orientering itu yang sering. Panjat tebing. Pernah lah lomba panjat tebing itu di mana? Dulu di Blitar. Di Blitar. Juara? Masih belum. Oh, masih belum. Belum, syukuri. Iya. Sing mewakili sekolahnya. Iya, mewakili sekolah. Kalau yang kolase itu lombanya kayak gimana? Kolase itu buat karya dari sampah. Oh, kayak dari alam-alam gitu. Iya. Cinta alam, Bos. Oh, cita alam. Mencintai alam. Memanfaatkan alam gitu ya. Betul. Iya. Kalau orientering itu? Kalau orientering itu lomba navigasi. Navigasi itu seperti apa? Jadi di orientering kita lari, Ya. terus nanti mungkin dari panitia ada peta di mana misal di poin apa di peta itu ada beberapa poin. Ya. Nah itu harus dituju itu secara urut, waktunya paling cepat, sama baca petanya juga nggak bisa ngasal. Misal apa petanya itu harus menghadap ke utara terus. Oh, Jadi kita bawa kompas, kita navigasi sama pilih jalur paling cepat itu sih. Sudah kemana sajakah paling jauh ikut lomba orientering? Paling jauh mungkin Sumatera Selatan. Paling di luar Jawa. Iya, Luar di Jawa. Jawa. keren Mbak ya. Kalau di luar negeri sudah pernah belum? Luar negeri ada cinta alam. Ada. Masih belum, ya Masih. doain aja Kak. Sudah banyak menjuarai dong. Kalau di orientering pastinya kan banyak pengalaman. Alhamdulillah, udah. Alhamdulillah. Ini ada piala dari Mbak Angger. Ini yang gimana ini? Ini lomba pertama aku sih. Yang tiga ya? Iya, lomba pertama ini di Blitar, Di Blitar. tingkat Jawa Bali. Tingkat Jawa Bali. Iya. Yang tinggi. Kalau yang ini
Wih, juara 1 Mapala berwarna itu di mana? Ini di Blitar. Blitar juga? Iya. Kebanyakan di Blitar. Iya, Blitar soalnya sering buat event gitu. Mapala itu apa sih, Mbak? Mahasiswa pecinta alam. Oh, Mahasiswa. mahasiswa. Kalau siswa pecinta alam? Sispala. Sispala. Ya ini, wih, juara 2 Aswanapala Unut Blitar lagi. Blitar lagi, Blitar Pusat. Yang terjauh Yang terjauh Juara? itu medali sih. Medali. Iya. Di bawah enggak? Di bawah enggak? Masih belum nggak kelupaan tadi maaf Lupa. ya. Juara berapa itu? Kalau di medali itu juara 3 Di mana? Juara 3. di Sumatera Selatan. Wih, Sumatera. Keren. Aswanapala itu apa? Aswanapala itu mapala, salah satu mapala di Blitar. Kayak apa itu? Klub gitu ya? Klub apa? Organisasi. Organisasi. Ini juara 2 lagi. Nah, ini bahasanya bahasa Inggris kayak Iya, Ancabone di mana? itu di Tangerang. 2023. Baru. Baru ini. Iya. Wih. Masih ada lagi. Nih, junior putri. Kok junior enggak senior? Masih ikut umur junior sih, soalnya itu kategorinya banyak kan. Dari U17 sampai militer juga ada. Juara 3 nasional, Bos. Ini junior, tapi ini kok sudah ikut Mapala itu Mas kan Itu mapala itu yang menyelenggarakan. Jadi oh gitu ya. kalau saya Organisasi yang ikutnya ikut menyelenggarakan. Sispala. Iya. Se-Jawa Timur juara 2 pelajar putri. Itu di Kediri itu. Oh, Kediri di mana? Di Universitas Islam Kediri. Oh, ya ini. Kok yain? Uniska. Oh, iya. Cukup banyak Mas Dos ya. Piala nih. Dan 6. 6 Lah pialamu berapa? dulu. Selama ikut lomba itu ada pengalaman nggak kayak cedera gitu atau ya gimana? Pengalaman horor atau gimana itu ada nggak? Cedera pernah yang di Fornas Bandung itu. Soalnya itu kekilir terus akunya tetap maksa lari gitu. Tapi kalau untuk pengalaman yang lebih seru sih masih ada ya. Kayak di BBOC ini Ya. dikejar kambing. Dikejar kambing waktu lari gitu. Iya, di medannya itu kan kayak ada yang setengah hutan, ada yang setengah perkampungan. Nah, Jadi di lari situ di perkampungan itu ada kambing. iya itu. Lucu. Tapi ya larinya emang makin cepet, tapi nggak tahu arah sih. Terus yang di Lebak juga dikejar babi hutan. Babi hutan. Iya, aku naik pohon sawit itu untung ada bapak-bapak lagi panen, terus dibantuin. Babi hutannya banyak atau Satu sih, tapi gede banget. Seberapa gedenya? Bukannya gimana-gimana sih, cuma aku mikirnya kan babi itu pink ya. Tapi di situ Babi hitam, banget. terus di sini ada panjang banget. Ngeri. Babinya ada rambutnya, rambut mohon. Semua piala ini apakah Mbak Ger ini mewakili SMK 1 Ngasem? Iya, mewakili SMK 1 Ngasem. Keren. Wis. Bolak-balik Ngomong-ngomong, dipanggil sama kalau pas pacaran. jauh lomba jauh ke Sumatera Selatan, Sumatera Iya. Utara, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu dana pribadi apa dana dari sekolah? Dana dari sekolah sih. Baik SMK 1 Ngasem. Berkali-kali 6 piala 6 piala. belum sama medalinya. Yo. Pengalaman seru lainnya selain yang tadi itu apa? Yang lain. Pengalaman yang paling berkesan lah. Pengalaman yang paling berkesan ya mungkin itu sih di Tangerang kan, naik Iya. KRL itu. Iya. Ya mungkin orang Jawa ya, orang Kediri gitu nggak pernah kan naik KRL. Pernah Kayak- dulu aku sama teman, jadi ngerasa aman gitu. Terus naik KRL sendiri, Sendirian? ternyata iya Ada ternyata rame. Yang terakhir itu yang di Arca tadi itu sendiri aku. Ternyata rame di KRL, terus ada ibu-ibu pada rebutan kursi. Nah di situ aku kebablasan sampai mana ya, stasiun mana gitu lupa, soalnya nggak bisa keluar saking padatnya tuh keretanya. KRL beda sama yang argo-argo Lokomotif. itu.
itu pas pengalaman yang terkilir itu kok Mas lari kenapa ya? Apa? Katanya pernah terkilir, Iya. tapi kok maksain apa lari, kenapa sih? Ya mungkin lagi semangatnya ya, waktu sakit masih belum kerasa gitu. Terlalu semangat. Terus waktu udah finish mulai, terus itu dibawa ke IGD di Bandung. Terus waktu itu ternyata ankle, jadi harus bed rest 3 minggu, Bed rest istirahat, oh iya. nggak boleh latihan Rest. sama sekali 3 minggu. Jadi terkilirnya itu pas sudah sampai finish ya? Belum. Belum. Itu poin 12 dari 17 poin kalau nggak salah, kalau nggak 15 itu aku paksa lari sampai finish. Terus habis itu kan disuruh bed rest, Yeah. tapi besoknya aku ikut rest lagi yang labirin. Emang agak ngeyel orangnya. Kalau untuk dekat hari-hari dekat ini apa ada event yang mau dinamakan? Masih belum sih, kayaknya belum keluar infonya Masih? soalnya. Oh, iya. Iya, tapi kalau porsi latihan masih tetap jalan. Porsi latihan setiap berapa sih latihan? Latihannya cuma libur di hari Senin. Libur di hari Senin. Iya. Jadi hampir setiap hari ekstra itu. Enggak, bukan ekstra, aku latihan Oh, biasa latihan gitu. Nanti biasa. ada yang ngasih porsi latihannya seberapa, jadi aku tinggal ngelakuin aja. Kayak latihan lari sama Fisik. manjat. Iya, berarti. fisik. Iya, iya. Waktu latihan pernah dididik gak sama kayak tentara gitu? Gimana? Dididik sama tentara ya? Pernah Latihan dulu fisik. sebelum Fornas yang di Sumatera Selatan Iya. itu ikut TNI Angkatan Laut di Karangpilang, Surabaya. Surabaya. Gimana rasanya gimana dididik sama militer itu? Ya beda lah ya sama porsi orang biasa. Kalau Agak militer, kaget tapi ya udah dijalanin aja. suruh ngapain aja waktu itu? Ya sebenarnya sama aja, cuma mungkin Lebih kalau keras nih. iya aku kalau lari mungkin PES 56 itu udah disuruh 54 itu udah kayak mau mati. 5654 itu PES itu per kilonya kita dapat berapa menit. walah, jadi dimeniti gitu ya? Iya. Per kilo berapa menit, per kilo berapa menit gitu. Kalau untuk dekat hari ini misal ada event, apa sih harapan Mbak Angger untuk event selanjutnya? Kalau Ya, misal ada info event orientering. Ya mungkin lebih itu ya, soalnya kan mungkin kalau udah sering ikut lomba kan udah tahu nih musuhnya siapa, udah kenal lama gitu juga Oh. kan. Kalau ketemu emang temenan, tapi kalau udah rest kan Musuhan. jadi musuhan gitu kan. Nah itu kalau ngelihat mereka itu mereka bisa tenang. Aku kalau di orientering mungkin masalah pertama aku emang di fisik emang masih belum cukup kuat gitu ya. Terus sama kalau ada yang ngikutin, soalnya dari peta orientering kan kalau kategorinya sama kan bisa diikutin tuh. Nah di situ pikiran aku udah buyar, jadi nggak bisa fokus gitu baca peta. Sering kesasar gitu. Kalau kesasar sekarang alhamdulillah udah enggak, cuma Pas itu awal-awal gitu. iya, cuma kalau diikutin tuh kayak nggak bisa mikir, panik gitu, kayak dikejar sesuatu gitu. Apa sih biasanya persiapan untuk sebelum mengikuti lomba? Persiapan. Ya itu sih tetap latihan latihan rutin, pakai porsi latihan itu. Sama mungkin aku kalau Hamin 3 atau Hamin 2 nanti naik gunung Klotok biasanya, tektok oh, gitu. iya. Biar biasanya kan kalau lari di porsi latihan biasa kan kayak aspal, lapangan gitu. Ini Tapi lari kalau di gunung. iya, tapi kalau orientering kan medannya enggak itu, biasanya seringnya di hutan. Jadi harus menyesuaikan aja sih. Fisik terus kalau makanan itu harus dijaga, diatur gimana? Sebenarnya harus dijaga, cuma mungkin Ya. memang agak ngeyel ya orangnya ya. Jadi masih ngawur Sama lah orang kalau masuk gitu. iya. Pesan dan kesan dan motivasi untuk adik-adik pecinta alam gimana? Ya mungkin belajar peta. Iya. Mau sekenceng apapun juga kalau nggak bisa baca peta juga percuma gitu. Kalau soal biar orientering itu sebenarnya cepet emang perlu,
cuma lebih ketahan. Soalnya orienteering itu nggak mungkin 1 kilo 300 meter itu nggak mungkin. 50 kilo. Iya, gitu. petanya paling itu aku sering ikutnya sih 1:5.000, 1:15 itu juga pernah. Iya. Jadi itu kan berkilo-kilo ya. Jadi kalau dari awal larinya dia udah cepet, pasti di akhir-akhir udah habis duluan. Jadi Maksudnya 1:5.000 itu? jadi petanya itu pakai peta desa atau peta hutan gitu. Ya itu skalanya 1:5.000. Oh. Kalau paling jauh itu ibaratnya kayak dari sini kemana? Kalau jauh gitu. Paling jauh dulu di Semarang, di Senok itu hampir 15 kilo. 15 kilo. Jadi kalau dari sini sampai sampai kota mungkin. Medannya tuh gunung terus. Senok itu aspal ada, terus aspal ada yang hutan juga, tapi yang nyiksa sih yang di aspal ya, soalnya nanjak banget. Terus belok-belok. Itu soalnya di daerah puncak kan sering gitu kan. Jalan aspalnya. Ya, jadi seperti itulah pengalaman dari Mbak Angger selaku bintang tamu kita yang banyak sekali pengalamannya. Ya, sampai sini dulu podcast kita pada malam hari ini. Semoga adik-adik dari anak didik Mbak Angger ini ya dapat termotivasi dan juga nyusul gitu prestasinya. Ya, sampai sini dulu. Saya Muhammad Bazafi dan rekan saya Muhammad Faiz Justira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goe. Tuh loh. Lagi bukan selat kapan?